Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma badu. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Fitriani yang saya hormati, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah. Oke, perkenalkan nama saya Warti Nur Latifah, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke, di sini saya akan membahas topik tentang kesadaran diri sebagai antisipasi bullying terhadap anak SD. Oke teman-teman, sekarang ini lagi banyak kasus tentang bullying. Salah satunya yaitu ada kasus anak SD yang pindah ke sekolah SLB karena dibully. Apakah kalian ada yang tahu tentang kasus ini? Menurut data kasus yang saya amati, ada seorang siswa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terpaksa harus pindah ke sekolah luar biasa lantaran mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Padahal sang anak tersebut normal dan dapat berkomunikasi dengan baik. Kasus ini terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Anak tersebut sering dibully saat di sekolah, salah satunya ketika dia menulis, sering diganggu dan dirobek-robek kertasnya. Sudah dilaporkan ke guru dan gurunya pun sudah menegur dan menghukum anak tersebut. Namun pelaku tidak mau berhenti dan terus-menerus mengganggu anak tersebut. Jadi anak tersebut memutuskan untuk pindah ke sekolah luar biasa demi tidak dibully. Nah, itulah kasus yang dapat saya analisis. Dari kejadian ini, ada beberapa teori menurut para ahli tentang bullying. Yang pertama, teori menurut Reuskina, Dejuita, dan Suesetio. Pada tahun 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa-siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Sedangkan menurut Prof. Sarlito dalam jurnal pendidikan menyebutkan bullying adalah penekanan dari sekelompok orang yang lebih kuat, lebih senior dan lebih besar, lebih banyak terhadap seseorang yang lebih lemah, lebih kecil dan lebih junior. Dan menurut IVA dalam silabus informasi pendidikan dan kebudayaan mengatakan bahwa bullying adalah perilaku agresif yang dikarakteristikan dengan 3 kondisi, yaitu yang pertama, perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan. Yang kedua, perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat. Beberapa kondisi tersebut lebih mengacu pada yang dapat menjadikan korban trauma, cemas, dan sikap-sikap yang membuat tidak nyaman. Itulah teori-teori menurut para ahli. Dan sekarang yaitu ada teori menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa bullying itu tidak boleh. Salah satunya dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin ay yakunu khairan minhum wala nisha'un min nisha'i ay yakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun.
Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka dari itu kita tidak boleh mengolok-olokkan orang lain, apalagi membuli ya teman-teman. Nah, terjadinya kasus siswa SD pindah ke sekolah luar biasa SLB karena dibully pun mempunyai beberapa kemungkinan sebab dan akibat nih. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sebabnya. Oke, sebab yang pertama, siswa mengalami perlakuan buruk secara berulang-ulang kali yang menyebabkan tidak nyaman di sekolah tersebut. Dan yang kedua, bisa saja disebabkan oleh perlakuan tidak adil atau diskriminatif. Siswa tersebut mungkin dibully karena perbedaan fisik, kecacatan, suku bangsa, agama, yang membuatnya menjadi sasaran perlakuan diskriminatif tersebut. Yang ketiga, bisa saja terjadi karena perbedaan sosial atau kultural. Jika siswa tersebut memiliki perbedaan budaya, latar belakang sosial, atau kebiasaan yang berbeda dari mayoritas siswa yang ada di sekolah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan dia menjadi sasaran perundungan. Dan yang terakhir, bisa saja disebabkan oleh perilaku siswanya yang siswa tersebut memiliki minat yang berbeda dari teman sebayanya. Mungkin ada kemungkinan dia dibully karena dianggap aneh atau tidak normal, karena beda dari yang lain gitu maksudnya. Nah, itu beberapa sebab yang bisa menimbulkan bullying yang terjadi pada anak SD yang pindah ke SLB tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa akibat yang akan ditimbulkan dari bullying yang dilakukan anak SD tersebut. Diantaranya yaitu yang pertama, rasa takut dan kecemasan. Perlakuan perundungan dapat menyebabkan siswa merasa takut, cemas, dan stres secara konstan. Ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka. Dan yang selanjutnya yaitu akan menimbulkan penurunan motivasi dan prestasi akademik. Siswa yang dibully sering mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Mereka mungkin merasa tidak aman di lingkungan sekolah, sehingga mempengaruhi konsentrasi dan prestasi akademik mereka. Dan yang terakhir yaitu akan mengakibatkan gangguan perilaku dan kesehatan mental pada anak. Beberapa siswa yang mengalami perundungan dapat mengembangkan gangguan perilaku seperti penarikan diri, kecanduan, atau perilaku agresif sebagai cara untuk menghadapi stres dan kecemasan mereka. Mereka juga beresiko mengalami gangguan kesehatan, gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Jadi hal ini jangan sampai terjadi ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya di sini saya sebagai mahasiswi mempunyai beberapa solusi nih untuk kesadaran diri bagi antisipasi situasi kasus bullying ini. Di antaranya yang pertama yaitu kesadaran diri akan harusnya berkomunikasi secara terbuka agar kita dapat mendorong anak untuk berkomunikasi dengan orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya tentang pengalaman mereka. Berikan waktu dan ruang yang aman bagi anak untuk berbagi perasaan, kekhawatiran, dan pengalaman mereka.
Mendengarkan mereka dengan empati dan memberikan dukungan akan membantu mereka merasa didengar dan dipahami. Dan yang kedua, kesadaran akan harus ditingkatkannya pendidikan tentang bullying. Ajarkan anak tentang apa itu bullying, mengapa itu salah, dan bagaimana mengidentifikasinya. Berikan informasi tentang jenis-jenis bullying seperti fisik ataupun verbal, dan berikan pengetahuan tentang hak-hak mereka. Dan ada lagi nih yang ketiga yang gak kalah penting, yaitu peran dari orang tua. Orang tua harus sadar bahwa orang tua itu harus menjadi pendukung utama anak dan berperan aktif dalam membantu mengatasi masalah bullying. Beritahu sekolah tentang situasi ini dan mintalah dukungan mereka. Berdiskusilah dengan anak tentang strategi penanganan bullying dan berikan solusi praktis untuk menghadapi situasi tersebut. Dan solusi yang keempat yaitu tentang membantu membangun keterampilan sosial. Ajarkan anak keterampilan sosial yang penting seperti berkomunikasi dengan percaya diri, mengatur emosi, dan membangun hubungan yang sehat dengan teman sebayanya. Beri mereka juga kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ataupun di luar sekolah yang sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka dapat membangun koneksi sosial yang positif, dan sehingga kasus bullying ini tidak akan terjadi jika anak tersebut memiliki hubungan baik dengan sesama temannya. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan empati. Dorong anak untuk memahami dan menghargai perbedaan antara mereka dan orang lain. Ajarkan mereka untuk menjadi teman yang baik dan berempati dengan orang lain yang mungkin berbeda, dan mempromosikan pengertian dan toleransi. Anak akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat dengan teman sebayanya, sehingga bullying ini tidak terjadi. Yang selanjutnya yaitu dari kesadaran diri, anak harus bisa mengendalikan emosi mereka dengan cara diberikan pembelajaran mengenai emosi, agar membantu anak mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang emosi. Tentang emosi mereka sendiri dan emosi orang lain juga, agar mereka mengenali tanda-tanda ketidaknyamanan atau ancaman dalam situasi sosial. Hal ini akan membantu mereka menghindari konflik dan menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pengawasan aktif terhadap aktivitas online. Jika bullying ini juga terjadi di dunia maya, pastikan untuk mengawasi aktivitas anak secara online. Bantu mereka memahami pentingnya privasi dan keamanan di internet, dan ajarkan mereka untuk tidak memberi informasi pribadi kepada orang lain yang tidak dikenal. Oke, itulah hal-hal yang bisa kita lakukan agar hal ini atau bullying ini tidak terjadi, dan penting juga untuk memberikan dukungan emosional yang konsisten pada anak agar terhindar dari pembulian. Dan jika bullying tersebut berlanjut atau berdampak serius pada anak, segera cari bantuan yang profesional dari psikolog atau konselor sekolah. Ayo kita sadar sama-sama untuk tetap mencegah terjadinya bullying. Meskipun antisipasi ini tidak bisa dilakukan secara instan dan butuh pengorbanan dan kesabaran untuk menjalankan antisipasi bullying tersebut. Kalau sekali dua kali gagal, jangan menyerah untuk tetap mencegah adanya kasus bullying ini, karena semuanya itu butuh proses. Karena ada juga pesan yang mengatakan bahwa untuk mencapai angka 10 tidak harus dengan 5 tambah 5, tetapi
bisa dengan 6 tambah 4, 8 tambah 2, atau bahkan 100 kurang 10. Begitupun untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tidak hanya dengan satu cara, melainkan banyak cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadilah 10 versi terbaikmu, jangan takut untuk jatuh, dan jika jatuh jangan ragu untuk bangkit kembali. Tanamkan selalu semangat pasti bisa yang telah diwariskan dalam diri kita. Mari kita lakukan tujuan kita untuk mencegah kasus bullying. Mari kita berdampak bagi orang-orang yang membutuhkan kita untuk sebuah tujuan yang diinginkan, yaitu terlepas dari kasus bullying dan berani berkata bisa. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nun wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.